Alam semesta memiliki misteri yang tak terhitung jumlahnya. Tapi apa misteri terbesarnya? Oh, bukan. Ini bukan tentang isi tas ibumu. Ini tentang materi gelap. Bahkan namanya saja terdengar aneh. Memang iya sih, para ilmuwan sudah lama meneliti hal yang sukar dipahami ini dan menyingkap fakta-fakta mengkhawatirkan tentangnya. Tapi sebelumnya, kamu mungkin bertanya, kenapa perlu membahas tentang materi gelap? Jawabannya sederhana tapi sangat rumit penggila Star Wars. Penjelasan mudahnya adalah bahwa materi gelap, sebenarnya ada di sekitar kita. Kita hanya tak dapat melihatnya. Ternyata para ilmuwan sudah lama mempertanyakan apakah materi gelap benar-benar ada. Misteri ini baru menemui titik terang, andai materi gelap bisa terang, beberapa dekade belakangan saat ahli astrofisika di seluruh dunia menyadari ketidaktahuan akan asal-muasal alam semesta. Ada bintang, planet, lubang hitam, dan benda angkasa lainnya. Lalu ada debu kosmik dan juga terdapat kolam raksasa berisi, ketiadaan. Tapi semestinya ada sesuatu dalam ketiadaan tersebut karena gravitasi seperti muncul tiba-tiba dan sesuatu itu mungkin materi gelap. Sepertinya saya bicara terlalu jauh. Kembali ke bumi. Tadi sudah sebutkan bahwa materi gelap ada di mana-mana, tak terlihat dan para fisikawan hampir yakin kita mampu menelusurinya. Penelitian yang baru-baru ini dilakukan Glenn Starkman dan Jagjit Singh Sidhu dari Case Western Reserve University fokus pada materi gelap. Para ilmuwan melontarkan pertanyaan konyol tapi revolusioner. Bagaimana jika kita menggunakan manusia sebagai indikator materi gelap? Penelitian ini bertujuan membuktikan bahwa partikel yang sangat besar tidak hanya ada, tapi juga berinteraksi dengan dunia kita. Berikut penjelasannya. Kamu tahu tentang partikel atom kan? Ada neutron, proton, dan elektron. 3 partikel inilah yang membentuk material di alam semesta. Mereka sangat kecil sehingga tak dapat dilihat tanpa mikroskop yang canggih. Tapi siapa bilang partikel harus kecil? Terutama saat membicarakan zat misterius seperti materi gelap. Apa yang ingin dibuktikan oleh para peneliti adalah partikel ekstra besar yang disebut makros bisa ada di luar sana. Ukuran partikel beragam, dari yang sebesar planet hingga sekecil peluru, dan mereka terbang dengan kecepatan tinggi. Masalahnya, materi gelap terletak pada spektrum yang tak terlihat oleh mata manusia, dan bahkan peralatan yang akurat pun tak dapat mendeteksinya. Namun, peluru cepat yang terbuat dari zat ini akan berinteraksi dengan seluruh dunia, sehingga para ilmuwan memutuskan untuk mencari di mana interaksi-interaksi ini terjadi. Dan solusi paling mungkin, tapi tetap saja aneh, ada pada manusia. Mereka dapat mempelajari apakah ada manusia yang terluka saat terkena peluru materi gelap. Bayangkan, sebuah partikel tak terlihat dengan kecepatan sangat tinggi bersentuhan dengan tubuh manusia. Rasanya tak perlu saya jelaskan apa yang terjadi selanjutnya. Para ahli meneliti dokumen-dokumen medis dan forensik untuk mencari kasus-kasus yang tak dapat dijelaskan ini. Sayangnya, mereka tak menemukan bukti bahwa manusia bersentuhan dengan partikel materi gelap yang terbang melewatinya. Namun, mereka tak putus asa dengan ketidakberuntungan ini. Pertama, informasi hanya tersedia dari sumber terbuka. Kedua, ukuran sampel terbatas di Amerika Serikat, Kanada, dan Eropa Barat, negara dengan rekam data yang andal. Dan terakhir, selalu ada faktor manusia. Coba bayangkan seorang dokter melaporkan bahwa seseorang ditembak oleh senjata yang tak dikenal oleh umat manusia. Jadi, apa yang terjadi? Ditembak UFO. Orang suka sok tahu, jadi tak ada jaminan seseorang tidak begitu saja menuliskan apa yang ia pikir benar dan bukan yang sebenarnya terjadi. Nah, jika peluru materi gelap yang mampu melukai manusia tak ada, saya harap benar-benar tak ada, tidak berarti zat sejenis tidak ada sama sekali. Ini hanya berarti bahwa zat ini tidak cukup padat atau pejal untuk melukai seseorang. Jadi, pencarian materi gelap super besar pun berlanjut. Tapi kini, para peneliti berpindah dari menggunakan manusia sebagai pendeteksi ke mencari jejak-jejak materi gelap pada permukaan-permukaan permanen, seperti batu. Jika peluru materi gelap menembus lempengan batu granit misalnya, batu akan meleleh dan lubang akan tertutup kembali, tapi dengan pola yang berbeda. Para ilmuwan berharap menemukan lubang meleleh ini di bangunan-bangunan kuno dan mengajarkan masyarakat untuk melakukannya.
Dan jika mereka menemukannya, maka akan terbukti keberadaan partikel super materi gelap. Lalu, bagaimana dengan partikel berukuran sebesar planet? Mungkinkah ada? Sains mengatakan iya, dan cukup alasan untuk mempercayainya. Begini, seperti telah disebutkan bahwa materi gelap merasakan gravitasi, dan walaupun tergolong lemah dalam istilah kosmik, ini hanya berarti massa partikel tersebut tidak sebesar objek-objek lain di ruang angkasa. Tetapi, massa tidak selalu tentang ukuran, dan objek yang lebih kecil dapat saja lebih kejal dari objek yang lebih besar. Contohnya, lubang hitam. Ia tak terlalu besar, tapi bahkan lubang hitam paling kecil yang kita tahu pun memiliki massa beberapa kali lebih besar dari massa matahari. Jadi, partikel materi gelap bisa saja sangat besar, namun masih lebih ringan dari objek angkasa lain di sekitarnya. Selanjutnya, dapatkah planet kita tanpa sengaja bertabrakan dengan partikel tersebut? Dan apa yang akan terjadi jika bertabrakan? Syukurlah hal ini tak dapat terjadi. Saya berkata dengan yakin karena ada penelitian lain yang dilakukan oleh peneliti di Laboratorium Penggerak Jet NASA di Pasadena, California. Para ilmuwan menemukan bahwa materi gelap membentuk aliran yang sangat panjang di sepanjang alam semesta yang juga menjelajahi galaksi kita. Intinya adalah aliran tersebut bagai rambut yang tumbuh dari dalam bumi tapi tidak secara langsung. Akar dari rambut ini berjarak sekitar 1 juta kilometer dari planet kita dan ujung-ujungnya berada pada 2 kali jarak tersebut. Bagi kita, ini berarti dua hal yang bersamaan. Pertama, kita dikelilingi oleh materi gelap yang tak terhitung jumlahnya, tapi terlalu jauh sehingga tak dapat dilihat. Mereka memancar ke segala arah, namun alirannya bergerak menjauhi planet kita. Tak ada materi gelap yang berada dekat dengan kita selain akar-akar rambut tersebut, sehingga kita tak dapat berinteraksi walaupun ingin. Dan kedua, yang lebih berpotensi menjadi gebrakan ilmiah, jika kita menemukan setidaknya satu akar dari rambut materi gelap, kita dapat mengirimkan satelit ke sana dan mendapat banyak informasi. Jika ini terjadi, ilmuwan akan gembira karena materi gelap adalah benda paling sukar dipahami di ruang angkasa. Kalau diteliti secara seksama, partikel ini bahkan dapat membalikan semua fakta yang kita ketahui tentang alam semesta. Dan terakhir, mungkin pertanyaan terbesar yang membuat ilmuwan tak bisa tidur adalah apa yang membuat semua materi gelap terus meluas. Seperti yang kamu tahu, alam semesta terus-menerus berkembang ke segala arah dalam kecepatan menakjubkan, ribuan kali lebih cepat dari kecepatan cahaya. Tapi terdapat gravitasi di seluruh ruang angkasa dan objek-objek terus-menerus saling tarik-menarik. Lalu, bagaimana alam semesta tidak hancur dengan sendirinya akibat gravitasi ini? Ilmuwan yakin itu karena terdapat gaya lain yang tak terlihat bekerja di sini, energi gelap. Terlebih lagi, mereka berpendapat energi ini menghuni 3/4 alam semesta. Kamu tak dapat melihat atau menyentuhnya, dan tak ada alat yang mampu mendeteksinya, sama seperti materi gelap. Ini murni hanya teori saja saat ini, karena tak ada penjelasan lain mengenai bagaimana alam semesta bekerja. Jika energi gelap ada, ini dapat menciptakan semacam berat tandingan terhadap gravitasi yang dihasilkan oleh planet, bintang, lubang hitam, dan objek lainnya. Di samping itu, seharusnya terdapat lebih banyak energi gelap di ruang angkasa daripada zat lainnya. Kalau tidak, alam semesta tak akan berkembang dengan kecepatan menakjubkan. Masalah dari teori ini adalah, sekali lagi, tak ada alat untuk membuktikannya. Namun, kemajuan ilmu pengetahuan tidak jalan di tempat, sehingga para peneliti berharap suatu hari nanti dapat membuktikan keberadaan energi gelap dan materi gelap. Nah, bagaimana menurutmu? Percaya tidak dengan keberadaan peluru materi gelap setelah melihat video ini? Beritahu di kolom komentar ya. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik suka pada video ini dan bagikan dengan teman. Jangan mengejar materi gelap dulu, kami punya banyak video keren yang kamu pasti suka. Klik video di kiri atau di kanan layar, dan tetaplah di sisi terang kehidupan.